Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang relevant cost for decision making pada mata kuliah akuntansi manajemen. Untuk anggota kelompok kami yaitu ada saya, yaitu Agustian, yang kedua Jeki, ketiga Kelvi, dan yang terakhir ada Rorensea. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu relevant cost. Relevant cost itu adalah biaya yang akan terjadi di masa depan dan berbeda antara alternatif keputusan, sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan dengan prinsip fokus pada perbedaan. Oke, yang selanjutnya adalah biaya relevan. Biaya relevan itu terbagi menjadi 4, yaitu feature cost, differential cost, opportunity cost, dan available cost. Oke, yang pertama itu adalah feature cost atau biaya masa depan. Biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini sangat penting karena keputusan sekarang berdampak ke biaya kedepannya. Yang kedua adalah differential cost, yaitu selisih biaya antara dua pilihan. Contohnya seperti produksi sendiri dan beli dari luar. Nah, yang ketiga adalah opportunity cost, yaitu adalah biaya peluang. Nah, keuntungan yang dikorbankan karena pilihan opsi lain. Contohnya pakai gedung sendiri atau kehilangan peluang disewakan. Nah, yang keempat itu adalah avoidable cost atau biaya yang bisa dihindari. Nah, biaya yang bisa dihilangkan kalau kita nggak ngambil keputusan tertentu. Contohnya kalau stop produksi, biaya bahan baku jadi tidak ada. Nah, yang selanjutnya itu adalah biaya tidak relevan, yaitu terbagi menjadi 3. Sunk cost, committed fixed cost, dan historical cost. Yang pertama adalah sunk cost atau biaya hangus. Nah, biaya yang udah keluar dan nggak bisa dibalikan lagi. Contohnya, udah beli mesin mahal, mau dipakai atau enggak, ya uangnya tetap hilang. Tuh. Yang kedua adalah committed fixed cost, yaitu biaya tetap yang susah diubah dalam jangka pendek. Contohnya itu seperti sewa gudang, gaji pegawai tetap. Nah, yang ketiga itu adalah historical cost, yaitu biaya masa lalu atau harga perolehan dulu. Contohnya beli aset tahun lalu dengan harga tertentu. Baik, saya Rensea. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis keputusan atau decision analysis. Yang pertama itu adalah make or buy decision, di mana kita akan memilih keputusan membuat atau membeli produk yang akan kita pasarkan. Contohnya di sini kita akan kita punya usaha roti ya guys, dimana roti ini sendiri bisa rebranding atau kita beli terus kita bikin brand kita sendiri, bisa seperti itu. Jadi kita bisa lihat dulu dari harga total keseluruhan produksi, dimana harga bahan baku itu 20.000, tenaga kerja 15.000, overhead variabelnya 10.000. Ini hanya misalnya aja harganya segini ya teman-teman. Kalau kita totalkan keseluruhan untuk harga produksinya itu adalah 45.000, kemudian kita bandingkan dengan harga kita membelinya, dimana harga belinya itu adalah 40.000. Jika kita bandingkan antara harga produksi dengan membeli, otomatis kita bisa lihat lebih untung ketika kita beli. Jadi kita mengambil keputusan untuk membeli produk, kemudian kita akan rebranding lagi, seperti itu ya teman-teman, karena harga membelinya jauh lebih murah dibandingkan dengan kita produksi sendiri. Jika kita hitung itu perbedaannya sekitar Rp5.000 untuk satu produknya ya teman-teman, seperti ini. Oke, selanjutnya itu adalah analisis keputusan accept or reject special order, di mana kita akan menerima atau menolak pesanan ini ya teman-teman. Contohnya ini ada studi kasus, yaitu PT Maju Jaya memproduksi tas dengan kapasitas maksimal 1.000 unit per bulannya, tetapi saat ini baru memproduksi 700 unit. Masih ada sisa kapasitas sekitar 300 unit ya teman-teman. Kemudian ada pesanan masuk, yaitu pesanan khusus sebanyak 200 unit dengan harga yang ditawarkan sebesar 40.000-nya per unit itu. Kemudian untuk harga produksi atau biaya produksi per unitnya itu bahan bakunya 20.000, tenaga kerja 10.000, overhead variabel 5.000, dan overhead tetapnya 8.000.
Di sini apakah kita akan menerima atau menolak special order ini? Nah, di sini ada penjelasannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah sistematis pengambilan keputusan. Yang pertama ada identifikasi masalah atau tujuan keputusan. Nah, pada tahap ini itu kita harus tahu jelas keputusan apa yang kita ambil. Supaya tujuannya jelas, analisisnya tidak melebar kemana-mana. Contohnya, apakah perusahaan ini harus membuat sendiri atau membeli produk. Selanjutnya yaitu tentukan alternatif keputusan. Nah, setelah tahu nih masalahnya, langkah berikutnya yaitu dengan menentukan pilihan yang tersedia, yaitu mau memproduksi sendiri, atau kita lebih memilih untuk membeli dari supplier, atau tidak melakukan keduanya. Nah, selanjutnya adalah kumpulkan data, biaya, dan pendapatan. Nah, pada tahap ini, kita mengumpulkan semua data keuangan yang berkaitan seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, pendapatan dari penjualan. Nah, namun dalam konsep relevant cost ini, kita tidak memakai semua datanya, melainkan hanya biaya dan pendapatan yang akan berubah di masa yang akan datang tergantung keputusannya. Nah, yang keempat yaitu kita harus memisahkan biaya relevan dan irrelevan. Nah, biaya relevan itu apa? Ya, ciri-cirinya seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu terjadi di masa depan berbeda di setiap alternatifnya. Contohnya ya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Nah, yang kalau biaya irrelevan itu seperti apa? Nah, itu seperti biaya yang tidak berubah-ubah walaupun keputusannya berbeda, atau yang sudah terjadi atau sunk cost. Contohnya itu seperti biaya penyusunan mesin lama, gaji manajer tetap, dan biaya yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Selanjutnya adalah hitung selisih incremental analysis. Nah, di tahap ini tuh kita membandingkan setiap alternatif dengan cara menghitung selisih biaya dan manfaat, incremental cost dan benefitnya. Contohnya produksi sendiri itu biayanya 10.000 per unit. Nah, kalau beli dari luar 12.000 per unit. Nah, selisihnya itu ada 2.000 lebih murah dari produksi sendiri. Nah, kalau gitu kita harus fokus bukan total biaya, tapi perbedaan antar pilihan. Selanjutnya adalah pilih alternatif terbaik. Nah, langkah terakhir adalah memilih alternatif berdasarkan hasil analisis. Dia memiliki kriteria seperti pilih yang memberikan laba lebih tinggi atau biaya yang lebih rendah. Namun selain angka, juga bisa mempertimbangkan faktor lain seperti kualitas produk, kapasitas produksi, hubungan dengan supplier. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Relevant cost itu merupakan konsep penting dalam pengambilan keputusan karena membantu manajemen fokus pada biaya dan manfaat yang benar-benar berdampak, yaitu yang terjadi di masa yang mendatang dan berbeda antar alternatif. Nah, dengan mengabaikan biaya yang tidak relevan seperti sunk cost dan biaya tetap yang tidak berubah, serta menggunakan incremental analysis, perusahaan dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan. Selain itu, keputusan yang baik juga mempertimbangkan faktor-faktor non-keuangan seperti kualitatif, efisiensi, dan dampak operasional. Nah, dengan demikian, analisis relevant cost membantu menghasilkan keputusan yang lebih tepat, rasional, dan efisien. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.